Pengecekan selanjutnya yang harus diperhatikan adalah filter biologis. Pastikan tidak ada bau yang tidak sedap yang muncul di filter biologis. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe untuk terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Video ini tepat dibikin pada saat usia pemeliharaan ikan menginjak minggu ke-9. Tidak ada kegiatan rutin yang dilakukan di minggu ke-9 ini. Rata-rata, setiap hari hanya memastikan bahwa tidak ada air yang terganggu, tidak ada ikan yang mati, dan semua dalam keadaan yang baik. Pengecekan rutin yang harus diwaspadai adalah ketika kita memberi makan. Kita bisa melihat langsung makan pada ikan, apakah tetap semangat atau ikan mulai mengurangi porsi makannya. Karena itu adalah indikasi utama yang menggambarkan keadaan kesehatan ikan tersebut. Jadi, kalau ketika saya memberikan makan dan menemukan ada kondisi ikan kurang lahap dan kurang nafsu makannya, maka saya lakukan adalah saya akan membuang beberapa bagian air yang ada di bawah sebanyak kurang lebih 5 cm dan diisi lagi dengan air yang baru. Proses penggantian air tetap perlu dilakukan jika dibutuhkan. Bukan berarti kita menggunakan sistem RAS dan air selalu tersirkulasi, maka air selalu dalam keadaan sehat. Belum tentu, karena air yang sering diresirkulasi akan beda kondisi mineralnya dengan air yang baru datang dari tanah. Kebetulan, air yang saya gunakan adalah air tanah, dan saya menyedotnya dengan bantuan jet pump. Jadi, bagaimanapun juga, kondisi air yang fresh akan jauh lebih sehat dan lebih bermanfaat untuk ikan-ikan ini. Dengan mengganti air yang baru secara rutin, paling tidak seminggu antara 5-10 cm, ini akan membantu untuk mengurangi dan membuang kadar nitrat yang menumpuk di dalam air. Karena saya sendiri tidak pernah menggunakan alat untuk mengecek kadar nitrat, tapi untuk pencegahan lebih baik melakukan water change secara rutin. Dengan melakukan pembersihan filter mekanis dan membuang air endapan yang ada di filter mekanis secara rutin juga merupakan bagian dari water change. Jadi menurut saya pribadi, tidak ada sebuah sistem yang benar-benar tidak pernah mengganti airnya dengan yang baru mulai dari awal tebar hingga panen. Karena airnya sendiri pasti memerlukan sebuah penyegaran. Dan jika kita melakukan pemeliharaan budidaya ikan dengan menggunakan sistem RAS dan menggunakan kolam budidaya bentuk bundar seperti ini, pastikan ada aliran air yang mendorong supaya air yang ada di kolam ini berputar. Dengan berputarnya air, maka secara teori kotoran akan berkumpul di tengah. Agar kotoran yang berkumpul di tengah ini bisa dengan mudah disedot keluar oleh SLO. Oleh karena itu, mengapa di semua video saya selalu mempraktekkan uji dan coba. Dan menurut saya inilah teknik yang saat ini paling sempurna yang bisa saya gunakan. Setelah sebelumnya saya mengganti dengan venturi, dengan arus deras, serta melakukan penggantian peletakan pipa SLO. Tadinya pernah dicoba di pinggir dan sekarang kembali lagi di tengah. Pengecekan selanjutnya yang harus diperhatikan adalah filter biologis. Pastikan tidak ada bau yang tidak sedap yang muncul di filter biologis. Jika itu terjadi, maka kita harus segera menambahkan bakteri nitrifikasi dari sumber lain supaya
membantu proses nitrifikasi lebih sempurna. Bau yang busuk bisa ditandakan karena beberapa banyak bakteri nitrifikasi mati. Pelet yang saya pakai di minggu ke-9 ini adalah 782 polos. Dan sekarang setiap hari, ikan-ikan ini sudah menghabiskan antara 2-3 kg setiap harinya. Tak lupa, semua pelet yang saya berikan ke ikan sebelumnya sudah saya lakukan pembibisan, baik dengan menggunakan probiotik maupun dengan menggunakan multivitamin. Pelet yang kita berikan yang berasal dari pabrikan ini rata-rata hanya mengandung kandungan zat utama yang dibutuhkan oleh ikan, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Kita tetap perlu menambahkan kandungan lain berupa multivitamin dari luar, yaitu bisa didapatkan dari melakukan pembibisan dengan menggunakan probiotik dan dengan multivitamin. Untuk cara dan teknik pembibisan yang baik dan benar, saya sudah pernah share dan upload di video selanjutnya. Baiklah teman-teman Nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan konten ini, untuk diklik like dan subscribe dan share, supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.